Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'ah. Nazar atau melihat calon pasangan merupakan salah satu syariat yang mana sangat ditekankan di dalam ajaran Islam ini sebelum melakukan proses pernikahan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya masalah nazar pernah dialami oleh sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu ketika beliau hendak melamar seorang wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah calon pasangan kalian, karena dengan melihat calon pasangan akan menyebabkan kalian saling mencintai. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'ah. Namun perlu kita perhatikan, tidak asal nazar saja, tidak asal lihat sana sini saja. Namun terdapat batasan atau adab yang perlu kita lakukan ketika menazar. Di antaranya, yakni pihak laki-laki harus memiliki keinginan yang serius untuk menikah. Bukan berarti ketika kita tidak memiliki keinginan yang serius ketika menikah, kemudian ketika ada ahwat di depan kita, kita lihat satu persatu. Oh, hijab yang pink, hijab yang biru. Tidak seperti itu. Maka dikatakan oleh Abu Humaid Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, "Idza khataba ahadukum imra'atan, fala junaha 'alaihi an yanzura ilaiha. Idza kana innama yanzuru ilaiha." Ingat, li khidbah wa in kanat la ta'lam. Ketika kalian ingin melamar seorang wanita, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk melihatnya, jika tujuannya untuk meminang, meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Di antara adab dalam menazar ialah memungkinkan diizinkan oleh pihak wali atau diterima pihak wanita. Namun ketika kita tahu atau jika kemungkinan besar kita ditolak, maka tidak boleh kita tetap nekat menazarnya. Ketika kita sudah tahu atau mendapat isyarat dari wali bahwasanya kita ditolak, maka kita tidak boleh mengatakan selama janur kuning belum melengkung, aku akan tetap berjuang untuk mendapatkan. Tidak boleh. Maka dikatakan oleh Ibnu Qattan Al-Fasi di dalam An-Nadharu fi Ahkamin Nadhar, beliau mengatakan, "Lau kana khatibul mar'ah aliman annaha la tatazawwajuhu wa anna waliyaha la yujibu, lam yajuz lahu an-nadharu." Kalau apabila dia, pihak laki-laki, mengetahui bahwasannya pihak wanita tidak bersedia menikah dengannya atau walinya tidak mengabulkannya, lam yajuz lahu an-nadharu, maka tidak ada baginya untuk menazarnya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Di antara adab dalam menazar, tidak boleh ada sedikit pun sentuhan badan. Yang mana sentuhan ini bisa jadi disebabkan karena mata kita yang jelalatan, karena pikiran kita yang selalu menginginkan atau mengedepankan syahwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu ala ibni Adam hadzahu minaz zina, adraka dzalika la mahala. Fazina al-'ainu an-nadharu, wa zina al-lisanu al-mantiqu, wal qalbu yatamanna wa tashtahi, wal farju yukadzibu dzalika kulla wa yusaddiqu." Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dosa zina bagi seluruh manusia, dan manusia akan mendapati dosa tersebut dan tidak bisa menghindari, yakni zina mata, melihat.
zina lisan ucapan, zina hati yakni berharap dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan itu semua atau mendustakannya. Di antara adab nazar ialah ada pihak keluarga yang menemani, terutama pihak wanita. Mengapa demikian? Sangat dianjurkan supaya tidak terjadi atau timbul kejadian yang tidak kita inginkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Janganlah laki-laki berduaan dengan wanita kecuali dia bersama mahramnya atau walinya. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'ah. Di antara batasan ketika kita menazar ialah janganlah ketika kita menazar calon pasangan kita dengan cara menikmati. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad, yanzur ila al-wajhi wa la yakunu an tariqi ladzah. Hendaklah kalian melihat wajahnya, namun janganlah kalian menikmati. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, an-nadharu bit-taladzzuzi fa innahu min zinal aini. Ketika kita menadhar calon pasangan kita dengan cara menikmati, maka itulah termasuk zina mata. Wal iyadu billah. Ikhwani fillah, adab nadhar yang berikutnya, yakni dibolehkan bagi kita untuk berkomunikasi dengan calon pasangan kita selama kita tidak berduaan. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, yajuzu lirrajuli idza arada khitbatal mar'ati an yatahaddath ma'aha an yanzura ilaiha fa kana idzal kalamu ma'aha fiha yata'allaqu bizzawaj. Dibolehkan bagi laki-laki ketika ingin meminang wanita berbicara, melihat calon pasangan kita, dan yang mana komunikasi tersebut kita lakukan berhubungan dengan pernikahan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'ah. Dan adab yang terakhir yang perlu kita yang perlu kita ketahui, dan ini adalah sangat penting, yakni dibolehkan kita untuk mengulang-ulang di dalam menadhar calon pasangan kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dengan cara melihat berulang-ulang kepada calon pasangan kita, yakni menunjukkan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Yang mana tujuan menikah adalah saling mencintai. Yang mana tujuan menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah tujuan kita menikah. Dikatakan oleh, sebagaimana disebutkan di dalam mausu'atul fiqhiyah, yakni yajuzu at-tikraru fin nadhari in ihtaja ilaihi liyatabayyana hay'atiha fala yandam ba'da nikah. Dibolehkan bagi kita mengulang-ulang di dalam menadhar calon pasangan kita jika kita itu butuh supaya semakin jelas kondisi calon pasangan kita dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'ah. Mungkin itu adab-adab di dalam menadhar calon pasangan kita, dan supaya kita tidak salah kaprah di dalam melakukan proses sebelum melakukan nadhar, sebelum melakukan pernikahan. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'ah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bisa menjadi ilmu sebelum kita mempraktekannya, dan kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita atau mempercepat langkah kita untuk melakukan pernikahan. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.